Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Akan kuliah dengan mata kuliah ilmu kalam adalah pertemuan kedua. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Atau hadir semua? Adapun tidak hadir. Ya, tidak hadir ada ya. Siapa namanya? Anita Agung. Anita dengan siapa? Siapa nama sebenarnya contoh? Asrianto. Oh, Asrianto. Mulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita baca doa supaya apa yang kita laksanakan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Ismail, silakan. Baik. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita, ini kita baca doa terlebih dahulu. Di mana kita membaca surat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu adalah pertemuan yang pertama, kita kuliah tentang pertama apa? Dua. Yang ketiga. Baiklah. Nah, ada tiga: definisi ilmu kalam, dasar ilmu kalam, dan nah, sekarang kita akan melihat masuk ke yang kedua, yaitu sejarah ilmu kalam. Sebelumnya kita masuk ke sejarah ilmu kalam, terlebih dahulu saya mendengarkan kepada seluruh mahasiswa. Masih ingat apa itu ilmu kalam? Apa itu dasarnya? Dan apa nama lain ilmu kalam? Siapa kira-kira? Bisa? Silakan. Ya, silakan. Saya definisi ilmu kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Adapun kata kalam adalah bahasa Arab atau berasal dari bahasa Arab yang berarti kata-kata. Ilmu kalam secara harfiah berarti ilmu kata-kata. Walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu bahasa. Ya, baik. Terima kasih Hendra yang telah memberikan jawaban singkat tentang definisi ilmu kalam. Kemudian nama lain ilmu kalam adalah yang pertama ilmu. Yang kedua keempat. Nah, di sini bagaimana mampu memahami dan membandingkan aliran-aliran dalam ilmu kalam beserta argumentasi teologinya. Kemudian CPMK-nya, capaian untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan serta etika akademik dalam memahami dan menyampaikan persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Nah, sekarang pengertian ilmu kalam tadi sudah disampaikan oleh temannya. Maka sekarang kita masuk kepada sejarah munculnya ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam ini dipicu oleh atau pada saat awal dibunuhnya Utsman bin Affan. Nah, dibunuhnya Utsman bin Affan. Kenapa Utsman bin Affan di sini? Karena
Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggal digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sesudah Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian setelah meninggalnya wafatnya Umar bin Khattab, maka yang menggantikan beliau adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan di sini karena dibunuh dengan persoalan politik, dianggap bahwa Utsman ini adalah pemimpin yang nepotisme, keluarganya saja dijadikan sebagai alat pemerintahan pada waktu itu. Kemudian dianggap korupsi pada waktu itu, sehingga itulah yang memicu masyarakat sehingga Utsman bin Affan dibunuh. Nah, setelah dibunuh, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada saat itu. Nah, diangkatnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah beratan tidak menerima. Ali menerima tahkim tersebut, akan tetapi pengikut Ali tidak mau menerima yang namanya tahkim itu. Kenapa? Karena tentara-tentara Ali bin Talib ini mengatakan bahwa yang bisa memberikan keputusan itu, yang menghukum itu adalah dari Allah. Nah, bukan berarti dari tahkim tersebut, akan tetapi di sini adalah yang bisa memberikan hukuman adalah Allah. Nah, dari sinilah terjadi perpecahan, terjadi dua golongan, terjadi dua golongan. Nah, golongan ini yang memisahkan diri, yang tidak menerima hal itu, maka terbentuklah apa yang namanya Khawarij. Nah, pengikut Ali itulah yang terbentuk namanya Syiah, ya Syiah. Jadi pengikut Ali adalah Syiah, pengikut yang tidak menerima yang namanya tahkim itu adalah Khawarij, ya Khawarij. Nah, disinilah sehingga ilmu kalam, sehingga persoalan-persoalan kalam di sini berkembang dan mengatakan bahwa orang yang berdosa besar adalah orang yang keluar dari Islam. Sahabat mahasiswa, selanjutnya di luar pasukan yang membelot Ali terdapat sebagian besar yang tetap mendukung Ali. Mereka lah yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok Syiah, menyatakan bahwa Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagian respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali terpecah menjadi dua. Nah, satu kelompok mendukung sikap Ali, kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, disebut Khawarij. Nah, menurut Harun Nasution, bahwa persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Kemudian Khawarij, sebagaimana telah disebutkan, memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yaitu Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir, mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-mansilatu bainal mansilatain atau al-mansil bainal mansilatain. Kira demikian, mungkin ada di antara kalian ingin bertanya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tadi bertanya, tadi guru kita membahas tentang tahkim. Ya. Nah, ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak pada perang Siffin berakhir dengan keputusan tahkim atau
arbitrase. Ya. Oh ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan tahkim, sebagaimana pertanyaan dari temannya tadi anggota Le, bahwa sebenarnya itu tahkim yang memicu terjadinya peran sipil. Nah, tahkim itu adalah masing-masing kubu memutus putusannya untuk mempertemukan. Ya, ada utusannya Ali, ada Ali bin Abi Thalib, ada utusan Muawiyah. Nah, inilah yang dimaksud untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Nah, inilah yang dimaksud tahkim. Artinya mereka akan menyelesaikan persoalannya tentang siapa sebenarnya yang bisa memegang kehalifaan setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, di sini Amr bin As yang sebagai memicu terjadinya tahkim itu. Tipu muslihat dari Amr bin As yang mengakibatkan Ali terpaksa menerima tahkim tersebut, sehingga tentaranya marah-marah. Ya, tentaranya marah-marah dan tidak menerima hal itu. Nah, tidak menerima hal itu. Nah, sehingga karena tidak menerima, maka terjadilah perpecahan di antara kedua kubu tersebut. Nah, karena terjadinya perpecahan di antara kedua kubu tersebut, maka lahirlah apa yang namanya Syiah, pengikut Ali, dan Khawarij keluar dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Di antara kalian ada yang bisa meresume atau menyimpulkan apa yang kita bahas tadi tentang sejarah perkembangan ilmu kalam? Nah, coba ada yang bisa? Silakan. Saya akan menyimpulkan apa-apa yang tadi yang dibahas oleh Buta, yaitu persoalan-persoalan teologis mulai muncul, terutama setelah peristiwa tahkim dan pembunuhan Utsman serta Ali. Dan aliran awal seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah mulai terbentuk. Perdebatan utama berkisar pada status pelaku dosa besar dan masalah kepemimpinan. Demikianlah tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya, bahwa persoalan-persoalan kalam dipicu oleh kemunculan persoalan-persoalan politik. Persoalan kalam pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dan siapa yang dalam artian siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. Kemudian persoalan-persoalan tersebut telah menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam, yaitu aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Kepada sahabat mahasiswa, demikianlah tadi kita simpulkan materi kuliah kita pada saat ini, dan saya kasih tugas individu yang kita akan diskusikan pekan depan. Nah, pertama, pertanyaannya begini: ada 3 aliran besar. Coba ditulis, ada 3 aliran besar yang muncul akibat persoalan politik. Dan ada 3 aliran kalam besar yang muncul akibat persoalan politik yang terjadi pasca perang sipil. Yang terjadi pasca perang sipil. Nah, kemukakan ketiga aliran tersebut dan apa pemikiran-pemikiran yang dimunculkannya. Kita ulang, kemukakan ketiga aliran tersebut dan apa pemikiran-pemikiran yang dimunculkannya. Jadi itulah tugas yang saya berikan, adalah tugas individu ya, tugas individu, bukan tugas kelompok. Nah, inilah nantinya yang kita diskusikan pekan depan. Ada 3 kelompok aliran besar yang muncul akibat persoalan-persoalan politik yang terjadi
pelajaran depan kita akan memasuki aliran-aliran. Yang pertama adalah Khawarij, yang pertama keluar dari kelompok Ali. Tetap semangat, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada saat ini bernilai ibadah, dan jangan pernah mau berhenti untuk kuliah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Insya Allah kita tetap diterima, atau doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan doa. Kita bisa memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, adalah kita membaca surah Al-Baqarah. Mulai.